Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat dalam renungan malam ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 36. Tertulis demikian, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita mendengar perkataan yang diucapkan orang dan ditambah lagi perkataan yang kita dengarkan dalam tanda kutip, yaitu melalui pembacaan berbagai artikel di berbagai media. Menurut penelitian, dalam 5 menit, rata-rata orang berbicara sekitar 625 sampai 750 kata. Kalau saudara senang menonton video di YouTube atau di media lainnya yang kontennya berisi obrolan, maka bisa dihitung ada berapa kata yang masuk ke pikiran kita setiap hari. Kalau saudara menonton dan mendengarkan ucapan-ucapan orang di video, di berita, di TV, dan sebagainya selama 2 jam setiap hari, berarti ada minimal 15.000 kata yang terdengar oleh saudara. Ditambah lagi, kalau saudara membaca artikel di website atau media sosial, WhatsApp, dan lain-lain, maka ada lebih banyak kata yang saudara dengar. Menurut survei, apabila saudara membaca 20 artikel setiap hari, maka rata-rata ada sekitar 10.000 kata yang masuk ke pikiran saudara. Jadi kalau ditotal, akan ada 25.000 kata dari luar yang kita dapatkan dan masuk ke otak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, 25.000 kata ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Dan kuncinya sekarang ada pada kita. Apakah kita akan hidup di bawah pengaruh perkataan yang tidak benar, yang menjatuhkan iman, yang negatif, yang membuat kita takut, yang menggentarkan, ataukah kita akan memilih untuk berada di bawah kuasa perkataan-perkataan firman Tuhan dan perkataan-perkataan yang berlandaskan kepada kebenaran? Mari perhatikan saudara. Markus 5 ayat 36 di sini mengatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Kepala rumah ibadat bisa saja menjadi menyerah karena perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa anaknya sudah mati. Tapi Tuhan Yesus hendak mengajarkan sesuatu yang penting kepadanya, yaitu agar ia tidak mendengarkan perkataan orang, tapi mendengarkan perkataan Tuhan dan percaya. Oleh kuasa Tuhan Yesus, anak kepala rumah ibadat itu dibangkitkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan apa dan bagaimana yang mewarnai hari-hari saudara? Informasi begitu banyak beredar. Mari bijaksana dalam mengelola informasi yang ada dan berpautlah kepada Tuhan senantiasa. Dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita hidup tidak dengan kata-kata, tetapi dengan kuasa Allah di dalam Kristus. Karena kerajaan Allah menyatakan dirinya dalam kuasa, sehingga kita harus hidup dalam kuasa, bukan dalam perkataan, pembicaraan, ataupun berita, apalagi berita dan perkataan yang tidak benar. Tapi kita harus hidup dalam kuasa Tuhan dan menyatakan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, untuk menyadarkan orang akan dosa, supaya orang mengerti kebenaran, membawa mereka kepada keselamatan, untuk mengadakan mujizat-mujizat, dan kuasa untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Malam ini saudara, mari kita sadari bahwa kita harus lebih percaya kepada perkataan dan kuasa firman Tuhan, daripada perkataan-perkataan orang, apalagi yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jangan biarkan diri kita dipengaruhi dengan perkataan hikmat dunia yang bukan berasal dari Tuhan.
Hidup kita ditentukan hanya dari perkataan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam ayat ini, "Jangan takut, percaya saja." Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Kita aman dalam naungan kuasa Tuhan, dan Tuhan memberikan kita sukacita, kedamaian dan ketenangan dalam kepastian kuasa firman-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di malam hari ini. Kembali kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kami ya Tuhan, untuk percaya dan berpaut kepada firman-Mu. Ada begitu banyak perkataan-perkataan yang kami dengar Tuhan setiap hari. Ajar kami Tuhan, untuk senantiasa berpaut kepada perkataan-Mu. Bukan perkataan hikmat dunia ini, tetapi perkataan-Mu yang penuh dengan kuasa atas hidup kami. Malam ini ya Tuhan, kami berdoa, bersihkanlah hati dan pikiran kami dari perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Perkataan-perkataan yang membuat kami tidak percaya kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk tetap teguh beriman kepadamu, setia dalam iman kepada Tuhan, dan hidup dalam kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus. Kami hidup bukan karena perkataan orang, tapi kami hidup oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami tidak mau takut, tapi kami mau percaya kepadamu Tuhan Yesus. Hidup kami ditentukan oleh kuasa firman-Mu. Malam ini ya Bapa, berkatilah tidur kami. Berikan kami tidur yang nyenyak. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Dengan roh yang semakin dikuatkan, untuk kami berjalan dalam kemenangan oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.